Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktikum dasar teknik digital di modul 5. Untuk modul 5 ini kita masuk ke modul flip-flop. Jadi flip-flop itu apa dan jenis-jenisnya apa aja. Jadi flip-flop itu adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menyimpan secara bergantian. Jadi untuk jenis-jenisnya terdapat banyak, tapi yang akan kita bahas pada praktikum kali ini yaitu rangkaian JK flip-flop. JK flip-flop. Jadi ada T flip-flop, D flip-flop, RS flip-flop. Nah, tapi yang akan kita bahas pada praktikum kali ini itu adalah rangkaian JK flip-flop. Jadi rangkaian JK flip-flop itu sendiri adalah suatu rangkaian gabungan dari rangkaian D flip-flop dan rangkaian T flip-flop, di mana rangkaian D flip-flop itu untuk menyimpan suatu informasi dan rangkaian T flip-flop itu adalah sebagai ripple counter. Jadi kesimpulannya JK flip-flop itu adalah suatu rangkaian elektronika yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi dan dapat membuat counternya sendiri. Jadi langsung saja ke praktikumnya. Untuk awal untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dari JK flip-flop ini, kita harus menentukan dulu tabelnya. Tabelnya ini untuk apa? Jadi tabelnya ini untuk menentukan angka berapa yang akan kita tampilkan. Di sini yang akan kita tampilkan itu yang desimal BCD. Desimal BCD ini nanti akan ditampilkan, jadi nanti akan dibuat seperti ini. Jadi dia bisa tampil angkanya di sini sesuai dengan yang diinginkan. Di sini di tabel ini kan 19, 17, 14, 12, 11 dan 0. 19, 17, 14, 12, 11 dan 0. Dan ini dibuat sendiri. Nah, untuk membuat suatu rangkaian ini kita harus menentukan dulu di tabel ini. Jadi desimalnya berapa yang ingin, desimal BCD-nya berapa, angka BCD-nya berapa yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita tulis binernya di sekarang. Jadi ada dua keadaan sekarang dan keadaan berikutnya. Keadaan sekarang itu angkanya 19. Nah, keadaan berikutnya itu angka berapa yang ingin ditampilkan setelah angka 19. Di sini angka 17. Berarti di sekarang itu biner 19, biner BCD dari 19, BCD dari 19, 1 dan 9. Kan 4 bit ini dia 9 dan ininya 1, berarti 1 dan 9 berarti 19. Kemudian berikutnya ini 17, 1 dan 7. Kemudian di sekarang yang 17, kemudian 14 dan seterusnya sampai 0. Ketika sudah 0, ini kan 11 ke 0, dari 0 balik lagi ke 19. 1 dan 9. Jadi seperti itu. Ini hanya 6 angka yang ingin ditampilkan. Nanti kalau misalnya 6 angka dan hanya angka 19, jadi hanya angka 1 depannya. Nanti kalau misalnya angka depannya ini 2, misal 29 atau 20 atau 21, nanti di bagian sekarang dan berikutnya ini itu disesuaikan. Berarti terdapat angka 2, BCD-nya 2. Berarti nanti di sini ada A, B, C, D, E dan F. Kalau di BCD yang di displaynya ini itu lebih dari 19, seperti itu. Dan setelah ini terisi semua, kemudian desimalnya diisi. Desimal dari biner ini, dari BCD ini tuh berapa? Berarti kan tinggal dihitung seperti biasa. Nah, nanti desimal ini digunakan untuk memasukkan angka-angka ini ke tabel lagi. Jadi di sini nanti ada tiga tabel.
Ada 3 tabel, ini tabel key map namanya, tabel key map. Kemudian setelah tabel pertama selesai, kemudian kita harus tentukan dulu, kita harus tentukan tabel dari JK masing-masing bagiannya. Jika ini A, berarti bagian JK A. Jika ini B, kemudian JKB. Jika ini C, kemudian JKC, dan seterusnya. Nah, cara menentukan JK-nya itu kita harus lihat dulu, kita harus lihat dan disamakan dengan tabel kebenaran dari tabel eksitasi dari JK flip-flop itu sendiri. Nah, tabel eksitasinya itu bisa dilihat di modul 5 pada bagian ini. Jadi ada tabel eksitasi, dilihatnya yang tabel eksitasi ini udah kesimpulan dari ini tabel JK flip-flop. Ini jika dijabarkan, jadi jika tabel JK flip-flop ini dijabarkan, dia akan seperti ini. Kemudian ini tabel eksitasi adalah hasil dari penjabaran ini. Jadi ini finalnya di sini. Jadi kita harus lihat di tabel eksitasi ini. Nah, key n, maksudnya key n ini adalah keadaan sekarang, dan key n plus 1 itu adalah keadaan berikutnya. Seperti yang di tabel kebenaran tadi, di tabel ini ada keadaan sekarang dan keadaan berikutnya. Nah, pada bagian A A sekarang ketemu A berikutnya, itu 1, 1. Dilihat di tabel eksitasinya, jika dia 1, 1, maka JK-nya bernilai D0. Berarti dia bernilai D0. Kemudian A yang kedua, jika A-nya 1, kemudian A-nya 1, ini sama 1, 1, berarti D0 juga, dan seterusnya. Ini kan 1, 1 semua, 1, 1, D0. Kemudian jika A-nya 1, kemudian A-nya 0, kemudian dia A1, dia 1 dan 0, maka JK-nya D1. Jika A sekarang 0 dan B berikutnya 1, berarti kan 01. Jika 01, maka JK-nya 1D. Begitu juga untuk yang B, yang C, yang D, dan yang E, seterusnya. Jadi dicocokin keadaan sekarang sama keadaan berikutnya dengan tabel eksitasinya. Nanti tinggal ditulis di sini. Kemudian setelah kita menentukan JK-nya, kita masukkan ke tabel key map-nya. Jadi di tabel key map ini kita harus membuat satu-satu. Ada key map untuk JA, ada key map untuk KA, ada key map untuk JB, ada key map untuk KB, dan yang C, yang D, yang E juga. Jadi nanti di sini ada 10 tabel. Untuk tabel pertama, tabel JA pertama. Untuk tabel JA pertama itu, JA pertama dia nilainya D. D ini dia tempatnya ada di baris pertama, yaitu desimal 25. Dia nilainya D. Untuk menentukan tabel key map ini itu bisa seperti ini. Ini saya sudah menentukannya. Bisa juga dibalik. Jadi ada beberapa web atau referensi lain itu yang menggunakannya ABC-nya di bawah, jadi ditukar. ABC-nya di bagian DE, DE-nya di bagian ABC. Ada juga yang di atasnya cuman AB, terus yang di bawahnya CDE. Itu nggak masalah, itu sama aja. Nanti untuk rumusnya juga nanti dapatnya juga sama. Untuk rumusnya, ini ada rumusnya seperti itu. Nah, ini sifatnya pencerminan. Jika di sini C bar, maka pencerminannya C. Jadi pencerminannya itu
adalah lawannya. Jadi yang harusnya pencerminan itu adalah dia sendiri, tapi pencerminan itu adalah lawannya. Jika di sini C bar, maka yang di sini C. Nah, C bar dan C ini itu masuk wilayah B bar. B bar ini pencerminan dengan B. Nah, B bar dan B itu masuk wilayah A bar. A bar ini pencerminan sama A. Seperti itu. Dan untuk memasukkan bilangan-bilangan 0,0001 ini itu cukup mudah. Kita tidak ada rumus tertentu, ini tinggal dimasukkan saja. Untuk pertama di sini 0, biner 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti itu untuk menentukan biner ini. Begitu juga untuk yang sebelah sini 0, 1, 2, 3, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi untuk untuk tabel kebenaran, untuk tabel key map yang JA itu tinggal kita masukkan. Oh ya, lupa tadi, untuk menentukan angka desimal di dalam ini itu tinggal ditentukan saja. Misal dia tinggal dikalikan, dikali silang 000 itu dia desimalnya 0. 00001 berarti desimalnya 1. 00011 desimalnya 3. 00010 desimalnya 2, dan seterusnya. Itu. Kemudian lanjut, pertama kita akan mencari rumus dari JA menggunakan tabel key map. Jadi JA pada baris pertama ini itu kan desimalnya 25, 23, 20, 18, 17, 0. Berarti nanti angka ini pada tabel key map yang akan kita masukkan angka di JA ini. Nilai di JA ini. JA baris pertama D. D ini ada di desimal 25. Berarti desimal 25 itu nilainya D. Kemudian desimal 23 itu nilainya D juga. Desimal sampai desimal 17 itu nilainya D juga. Kemudian pada desimalnya 0 itu nilainya 1. Oh ya, ini lupa. Oh iya benar, 1. Seperti ini. Dan ini dilingkari, kita lingkari semua. Artinya ini JA sama dengan 1. Kemudian jika semuanya ini nilainya 0, misal pada 25, 23, 20, 18, 17, 0 itu di JA nya 0 semua nilainya, berarti di sini dia 0, maka JA nya itu tidak memiliki rumus. Artinya JA sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian lanjut ke KA. Pada KA ini itu desimal 25 dia bernilai 0. Desimal 25 dia bernilai 0. Sampai desimal 18 dia bernilai 0. Kemudian desimal 17 dia nilainya 1, dan desimal 0 dia nilainya D. Nah, ini dia artinya nyambung. Kita lingkari. Untuk melingkari ini dia 2 pangkat N. Jadi kotaknya ini, banyaknya kotak yang kita lingkari itu harus 2 pangkat N. 2 pangkat N itu berarti kan jika 2 pangkat 0 sama dengan 1 itu hanya 1. Jika 2 pangkat 2 itu berarti 4. Jika 2 pangkat 1 itu 2. Nah, kita bisa melingkarinya itu 2 pangkat N nya itu.
Jadi di sini kita lingkari. Kenapa kok saya melingkarinya seperti ini? Karena tadi seperti yang awal saya bilang, tabel Kimap itu adalah pencerminan. Artinya yang bagian sini ini kan satu berarti dia bisa dilingkari, dia bercermin dengan sebelah sini, pencerminan bercermin dengan sebelah sini. Diperhatikan juga nilainya, diperhatikan nilai di 0. Jika nilai di nolnya ini 0, maka dia tidak bisa dicerminkan. Tetapi jika nilai di sini, nilai di desimal nolnya itu D, berarti dia bisa dicerminkan. Desimal 20 dia nilainya 0, desimal 18 0, 17 0, 1, desimal 0-nya 1. Nah, tadi kita harus melingkari sebanyak 2 pangkat n sebanyak-banyaknya. Kenapa kok ini kan 1 dan D harusnya bisa jadi 1. Kenapa kok nggak disatukan? Karena jika disatukan seperti ini atau seperti ini, itu jumlah kotak yang di dalam lingkaran ini dia tidak sebanyak 2 pangkat n. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 24 kotak. 24 kotak ini jika di dua pangkat berapa yang hasilnya 24, itu kan nggak ada. Nah, berarti ini tidak bisa dilingkari. Kemudian jika seperti ini berarti kan 5 kali 4 20 juga kan nggak ada. 2 pangkat berapa yang hasilnya 20, itu kan tidak ada. Berarti kita harus 2 pangkat berapa, ini 16 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. 2 pangkat 16 kan ada. Seperti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16 itu kan ada. 2 pangkat 4 seperti itu. Berarti ini bisa dilingkari. Dilihat juga daerah sekitarnya. Jika dia sama 0 berarti tidak bisa dilingkari semua seperti ini. Ini kan pencerminan, dia di sebelahnya ada 0, berarti kan tidak bisa dilingkari. Kemudian yang KB ini kan nilainya 1, D semua, berarti kan tinggal dilingkari aja semua 1. Seperti itu. Kemudian yang JC untuk yang JC ini sama, dia yang desimal 25 tinggal dimasukkan, nilai-nilainya tinggal dimasukkan seperti JA, JB, KA, KB tadi. Jadi untuk yang lainnya, yang C, D, E ini itu sama semua. Contoh langsung yang ke JE aja, karena yang JE itu ada 2 lingkarannya. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, lingkari sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin. Jadi di JE ini ketika dimasukkan dia seperti ini. Di 1 dan D itu kan bisa dijadikan 1. Kemudian kita lingkari sebanyak mungkin. Di sini kan berarti ada sebanyak 16. Di lingkaran yang kuning ini kan sebanyak 16, berarti kan ada 2 pangkat 4. Kemudian di lingkaran merah ini juga sebanyak 16, ada 2 pangkat 4 juga. Berarti bisa dilingkari 2 kali. Karena ini dilingkari 2 kali karena satunya ini ada 2 di tempat yang berbeda. Jikanya satunya ada 2 tapi di tempat yang sama seperti ini dilihat di lingkaran biru, dia hanya jadi satu lingkaran bercermin dengan sebelahnya seperti itu. Ini dilingkari lagi, sebenarnya ini yang merah ini enggak juga, nggak apa-apa sih.
yang biru doang juga bisa, seperti itu. Oke, jadi setelah kita, oh iya kelupaan, ada yang lupa, untuk melingkarinya seperti itu. Kemudian untuk menentukan rumusnya, misal ini JE sama dengan D plus A bar. D dilihat dari lingkaran yang D ini untuk yang warna kuning, A bar ini untuk yang warna merah. D ini kenapa kok bisa dia dapat yang kuning ini, kenapa kok bisa dia dapat rumus D? Karena lingkaran ini itu terdapat di wilayah D. Kenapa kok yang E bar sama E juga itu nggak dimasukkan? Karena dia sudah menjadi satu. Artinya menjadi satu, E ketemu E bar itu dia menjadi satu cermin. Jadi dua cermin yang dijadikan satu. Nah ini kan E bar sama E itu kan dia E bar pencerminan sama E. Nah itu kan sama-sama kena lingkaran. Artinya dia tidak usah dimasukkan ke rumusnya. Nah yang dimasukkan ke rumusnya itu adalah yang paling besar, yaitu D. Yaitu D. Jadi D ini kita masukkan ke rumus. Kemudian lingkaran yang kuning ini itu kan masuk juga ke wilayah A bar, B bar, C bar, dan A, B sama C. Nah, seperti yang aku bilang tadi di E bar sama E. Ini kan yang kuning ini kan mencakup semua. Artinya semua itu adalah A bar sama A. Itu kena lingkaran yang kuning. Artinya dia menjadi satu kesatuan dan tidak usah dimasukkan ke rumus. Nah yang B bar dan B dan B bar itu juga menjadi satu kesatuan. Yang C bar, C, dan yang seterusnya itu juga menjadi satu kesatuan. Nah yang hanya sendiri itu hanya yang D. D ini tidak menjadi satu dengan D bar karena lingkarannya hanya berada di D. Seperti itu. Kemudian yang A bar, kenapa kok bisa A bar? Karena bisa dilihat di lingkarannya sama seperti penjelasan yang warna kuning tadi. Untuk yang warna merah ini dia hanya berada di A bar. A bar posisi paling tinggi. Tadi yang merah ini mencakup C bar dan C, dia menjadi satu kesatuan semua. Dia kena B bar dan B, dia menjadi satu kesatuan semua. Dia juga kena D bar dan D, dia menjadi satu kesatuan. Yang E bar dan E juga sama, menjadi satu kesatuan semua. Dan yang hanya sendiri itu hanya yang A bar. Dia A bar tidak menjadi satu dengan A karena untuk lingkaran merah ini hanya berada di A bar. Seperti itu. Begitu juga untuk yang lainnya. Jika pencerminan yang seperti biru ini gimana? Nah, untuk pencerminan seperti yang biru ini juga sama. Dia kena wilayah C bar C, berarti kan tidak usah C bar C nya tidak usah dilihat. Artinya ya udah dihilangkan aja C sama C barnya. Kita lihat yang B bar. B bar ini kan ini pencerminan, ada dua di sebelahnya juga. Yang sebelahnya juga itu kena B bar. B bar dengan B bar itu kan dia satu nama yang sama. Artinya B bar dan B bar, dia tidak bisa menjadi satu. Dia memang namanya B bar, seperti itu. Kecuali di sini B bar, di sini B, dia menjadi satu kesatuan. Berarti dia tidak usah ditulis, tapi ini dia ketemunya B bar dengan B bar lagi. Dia ketemu dia lagi, ya udah menjadi dia juga, seperti itu. Kemudian yang merah juga sama seperti yang kuning. Kenapa kok A barnya, B bar ini kan masuk ke wilayah A bar? Karena A bar ini
karena B bar yang sebelah ini itu masuk ke wilayah A juga. A dan A bar itu menjadi satu kesatuan, artinya tidak ditulis. Yang ditulis hanya yang sendiri, yang B bar, seperti itu. Kemudian jika kita sudah menentukan rumus dari masing-masing JK di jika kita sudah menentukan rumus di masing-masing JK A, B, C, D, E, maka lanjut ke rangkaiannya. Di rangkaian ini kita menggunakan komponen JKFF sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 5? Karena di keadaan ini dia ada 5 A, B, C, D, E. Maka kita harus membuat juga satu komponen JKFF, dan sampai E. Seperti itu. Kita inisialkan JKFF pertama ini sebagai A, B, C, D, E. Sebenarnya A ini tidak selalu harus di sebelah kiri, dia A bisa di sebelah kanan, di tengah, atau dimanapun. Yang penting dia A, ya harus A, nggak boleh jadi B, nggak boleh berubah jadi B, seperti itu. Ini biar mudah aja aku susun secara berurutan. Di sini menggunakan 5 komponen JKFF. Nah, untuk komponen pendukungnya OR dan AND ini itu disesuaikan dengan rumus yang telah kita dapat tadi. Pada JA itu mendapatkan rumus 1, dan KA itu dapat rumus B bar, C bar, D bar. JA mendapat rumus 1 berarti kan artinya VCC. Jadi VCC itu power. Sini power itu artinya 1, ground itu artinya 0. Jika JA itu rumusnya 1, maka JA terhubung ke power. Jadi ini ada J sama K. Untuk di rangkaian JKFF ini ada 2 inputan dan satu laginya clock, dan ada key dan keybar. Artinya di sini dia sebagai JA, KA, kemudian key-nya ini sebagai A, keybarnya dia sebagai A bar. Begitu juga di B, di sini JB, KB, ini key-nya sebagai B, keybarnya sebagai B bar. Dan yang C, D, E-nya juga itu sama. Dan untuk semua clock, semua bagian clock CLK ini itu dijadikan satu menggunakan logic toggle, dimana di modul 4 kemarin logic toggle itu adalah button. Jadi di sini kita menggunakan button, bukan saklar. Bisa sih saklar, tapi harus mencet 2 kali. Jadi yang simple itu menggunakan logic toggle. Seperti itu. Kemudian kita rangkai sesuai dengan rumus tadi yang telah kita dapat. Pada JA itu mendapatkan rumus 1. Ini biar gampang aku jadiin 1 dulu rumusnya.
Oke, jadi ini untuk rumusnya. Untuk rumusnya pada bagian JA itu dia mendapatkan rumus 1, kemudian untuk KA dia mendapatkan rumus B bar kali C bar kali D bar. Berarti kan tinggal dihubungkan menggunakan gerbang N3 inputan. Jadi input yang pertama ini terhubung ke B bar, inputan yang kedua ini terhubung ke C bar, inputan yang ketiga ini terhubung ke D bar. D bar seperti itu. Dan output dari gerbang N, hasil dari gerbang N, outputnya itu terhubung ke KA. Kemudian pada yang B itu JB nya rumusnya A bar, JB rumusnya A bar di sini. Kemudian yang KB itu rumusnya 1, dan seterusnya. Jika dia B bar kali C bar kali D bar, berarti menggunakan gerbang N, di mana gerbang ini itu kan rumusnya kali. Jika dia D plus A bar seperti ini, dia berarti menggunakan gerbang OR. Gerbang OR itu kan penjumlahan atau simbolnya tambah penjumlahan seperti itu. Dan pada bagian output yang key, setiap output key di A, B, C, D, E itu dihubungkan ke logic probe seperti itu. Kemudian ini kita menggunakan 74LS48. 74LS48 adalah decoder untuk mengubah bilangan biner yang nanti muncul di logic probe ini menjadi desimal. Nanti kita akan menampilkan di ini namanya 7 segment common cathode. Dia 7 segment common cathode. Jadi ada common cathode, ada common anoda. Jangan kebalik. Sini. Jadi ini ada yang blue, green, ini anoda, ini common anoda, ini common katoda. Perbedaannya common anoda dan katoda itu bisa dilihat di gambarnya. Common anoda ini pada bagian pin yang satu ini dia terhubung ke power. Itu kalau anoda. Ke power artinya ke PCC, tapi kalau common katoda dia terhubung yang satu ini ada di bawah, itu terhubung ke ground. Seperti itu. Nanti wiringnya seperti ini. Kemudian kita play. Jika rumusnya itu sudah kita sambung-sambungkan semua sehingga menjadi seperti ini sesuai dengan di rumusnya, maka kita play, kita sesuaikan dengan nilai yang akan kita munculkan, yaitu 19. Kita clock sekali muncul 19, terus clock lagi muncul 17, di clock lagi muncul 14, clock lagi muncul 12, clock lagi muncul 11, di clock lagi 0. Jadi untuk tabel kebenarannya yang benar seperti ini. Di modul itu masih ada sedikit kesalahan. Dia tidak, di modul itu tidak dinolkan lagi. Ini harus dinolkan karena nilai ini kan tadi seperti aku bilang pertama, jika FF itu kan menyimpan, dia penyimpanan informasi juga. Nah, penyimpanan informasi ini harus dinolkan dahulu untuk lanjut ke informasi berikutnya. Jadi jika pertama 19, kemudian 17, 14, 12, 11, nah akhirnya itu harus dinolkan dulu untuk
balik lagi ke awal. Jika dia tidak dinolkan, maka untuk balik lagi ke awalnya ini itu tidak sesuai dengan display yang kita inginkan. Tapi kita nolkan lagi, baru itu bisa balik lagi ke awal dengan sesuai seperti ini. Jika sudah 0 bisa balik lagi ke 19, tapi kalau dia tidak dinolkan belum tentu dia balik ke 19, bisa aja angka acak. Walaupun kita sudah menemukan rumus yang pas, rumus sesuai dengan ini yang kita kerjakan, tetapi kalau dia tidak dibalikan lagi kan maka itu percuma. Seperti itu. Jadi ini untuk tabel kebenaran yang benarnya, untuk tabelnya yang benar seperti itu. Jadi intinya jika flip-flop itu ada menyimpan dan dia bisa mengcounter. Nah, counter di sini, ripple counternya itu adalah di clock ini. Seperti itu. Dan untuk menyimpannya itu adalah di J dan K. Menyimpan apa? Menyimpan data yang telah kita tentukan di rumus. Seperti itu. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan lewat PC WA saya saja. Oke, mungkin cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.